selamat hari Minggu buat kita semua. Oke, hari ini anak-anak kita akan bersekolah minggu di rumah kita masing-masing. Oke, sebelum kita mulakan kebaktian kita harus berdoa. Oke, mari kita berdoa, kunci tangan. Nanti saya akan membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus. Tuhan, kami sangat bersyukur atas kasih karunia-Mu di dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Sehingga kami dapat datang bersama-sama di dalam kebaktian sekolah minggu kami pada pagi hari ini untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mohon penyertaan Kau bersama kami dari awal, pertengahan hingga selesainya kebaktian sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan, kami akadkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita angkatkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita angkatkan pujian. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Bersama-sama, bersama-sama. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita teruskan pujian kita dengan nyanyian Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdosa. Aku anak terang, taat yang Tuhan cinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan cinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di gereja, kemana ku pergi. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oke, kita terus dengan pujian kita yang seterusnya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Mari anak-anak kita menari bersama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, oh Yesusku. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdiam diri, kita naikkan penyembahan kita sebelum kita mendengar daripada firman Tuhan. Mari kita angkatkan lagu ini. Hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak dipuja. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, rindu untuk mencari Engkau di dalam hidup kami ya Yesus. Rindu untuk mengangkatkan pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana
berkatkan pujian penyembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi kepada adik-adik sekalian. Saya harap kita semua sehat ya dan selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita meneruskan kisah ya yang akan diceritakan di dalam Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, mari kita sama-sama berdoa, serahkan seluruhnya ibadah kita pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan, menyerahkan kebaktian kami, yaitu kebaktian online bagi anak-anak sekolah minggu. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka, menjaga mereka selalu ya Tuhan. Begitu juga dengan keluarga mereka. Jangan biarkan kuasa jahat, roh-roh iblis yang coba datang mengganggu mereka dalam pelbagai cara. Kami hancurkan semua kuasa jahat itu di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Ini doa dan pengucapan syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, saudara dan saudari ataupun adik-adik yang dikasihi sekalian, ya, mari kita membuka Alkitab kita ya di dalam Daniel bab 6 ayat 20 sehingga 25. Ya, sekali lagi saya ulang. Daniel bab 6 ayat 20 sehingga 25. Saya akan bacakannya untuk kita bermula dari ayat 20 sehingga habis, oke? Ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku. Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Ayat 25 yang terakhir. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kita dapati dalam kisah ini adalah satu tokoh yang terkenal, yaitu Daniel. Oke, siapa yang mengenal kisah Daniel ini? Ya, bagus. Jika ada yang mengenal, puji Tuhan. Ya, jika ada yang baru mendengarkan kisah ini, ya baiklah kita sama-sama mendengarkan kisah ini. Oke. Pada hari ini tema kita adalah, berdasarkan dari Alkitab ini, adalah Tuhan melindungi Daniel. Oke, di dalam Daniel pasal 6 bab 6 ayat 20 sehingga 25. Seperti yang telah kita bacakan sebentar tadi. Tuhan melindungi Daniel daripada apa? Sekali lagi saya ulang. Daripada apa? Tuhan melindungi Daniel daripada singa-singa yang kelaparan. Nah, yang kedua, mengapakah Daniel berada dalam gua singa? Ya, karena dia dituduh tidak setia kepada peraturan raja, yaitu tidak boleh berdoa terhadap mana-mana dewa. Ya, siapa yang menuduh dia? Senang saja, itu adalah para pembesar yang bekerja dengan raja. Oke.
Nah, dan yang kedua, para pembesar cemburu terhadap Daniel karena dia memiliki tugas yang lebih tinggi dari mereka. Nah, ini adalah para pembesar, orang yang jahat di dalam cerita ini, ya. Dia menuduh Daniel, ya, supaya Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, ya. Di samping itu raja juga sangat menyayangi Daniel, ya, sangat percaya kepada Daniel karena Daniel merupakan seorang yang sangat-sangat baik. Itulah sebabnya raja memilih dia untuk memiliki jawatan ataupun tugas yang lebih tinggi daripada para pembesar. Itu kisah dia, adik-adik sekalian, ya. Dan yang ketiga, bagaimanakah Daniel masih hidup ketika dilemparkan ke dalam gua singa? Nah, Daniel merupakan seorang yang percaya pada Tuhan. Daniel percaya kepada Tuhan, itulah sebabnya Tuhan melindungi dia. Dan seterusnya, Tuhan mendengar doa Daniel dan menolong dia agar mengatup ataupun menutup mulut singa supaya Daniel tidak dimakan. Nah, itulah kuasa Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, semakin kita percaya kepada Tuhan, berdoa pada Tuhan, minta perlindungan daripadanya, minta pertolongan daripada Tuhan, sudah pastilah Tuhan menjaga dan melindungi kita seperti dia menjaga dan melindungi Daniel. Ada pahamkah adik-adik setakat ini? Oke. Dan yang keempat, ini adalah pengajaran yang sangat penting dalam kisah ini. Pengajarannya adalah, ya, pertama, kita harus mencontohi sikap Daniel yang rajin berdoa pada Tuhan supaya dapat dilindungi. Oke, adik-adik sekalian, ini yang kita harus contohi, ya, daripada sikap Daniel yang rajin berdoa selama 3 hari berturut-turut dia berdoa. Oke, dia sangat, ya, percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang seterusnya, ya, jangan memiliki sikap cemburu terhadap orang lain seperti para pembesar. Nah, para pembesar adalah orang yang tidak baik di mata Tuhan ataupun orang yang jahat, ya. Jangan memiliki sikap cemburu terhadap orang lain, ya. Ingatlah adik-adik, ya, jika kawan memiliki sebuah mainan yang baru, jangan kita curi, ya, jangan kita berebut daripada dia, ya, jangan mudah cemburu, ya. Akan ada waktunya untuk kita, ya, memiliki, ya, benda itu. Yang seterusnya, setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan ada balasannya, ya. Mereka berbuat jahat kepada Daniel, ya, menuduh Daniel karena Daniel berdoa kepada Tuhan, ya, tidak setia pada raja, ya. Akhirnya Daniel dilemparkan. Itu rencana jahat mereka terhadap Daniel. Daniel tidak bersalah apa-apa kepada mereka, tetapi mereka ini yang, ya, jahat kepada Daniel. Akhirnya mereka dihukum, ya, mereka pun dilemparkan ke dalam gua singa, ya. Akhir daripada kisah ini, singa-singa tersebut tadi memakan mereka. Nah, itulah, setiap perbuatan yang jahat pasti akan ada, ya, balasan daripada Tuhan. Jika kita berbuat baik, ya, Tuhan akan menjaga kita seperti Daniel. Nah, sebagai kesimpulannya untuk kita semua pada pagi ini, ya, kita harus percaya pada Tuhan karena Dia berkuasa dan mampu melindungi kita seperti Tuhan melindungi Daniel. Nah, demikianlah kisah pada pagi ini adik-adik. Semoga, ya, kisah daripada Nabi Daniel ini menjadi pengajaran untuk kita agar kita sentiasa rajin berdoa. Dan yang paling penting, sekali lagi saya ulang, jangan memiliki sikap seperti para pembesar yang, ya, berbuat jahat terhadap Daniel, ya, yaitu mereka cemburu kepada dia. Akhirnya mereka, ya, dihukum oleh Tuhan, yaitu mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, ingatlah adik-adik, setiap perbuatan pasti ada pembalasannya, ya. Demikianlah cerita pada pagi ini, ibadah kita. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati adik-adik semua. Tapi sebelum itu, mari kita menutup kebaktian kita dengan doa penutup.
ya sebelum kita selesaikan ibadah kita pada pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, demikianlah kisah yang kami telah dengarkan sebentar tadi di dalam Alkitab, yaitu Nabi Daniel. Biarlah kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang telah mendengarkan kisah ini sebentar tadi ya Tuhan, agar mereka tetap memiliki kerinduan dalam hati mereka untuk mencari Engkau, berdoa supaya mereka dilindungi oleh Engkau ya Tuhan. Dan kami mohon biarlah kiranya jangan biarkan kuasa-kuasa jahat yang mempengaruhi mereka ya Tuhan, untuk memiliki sikap yang sombong, sikap yang mudah cemburu. Ya, kami tolak semuanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mohon biarlah kiranya Engkau memberkati anak-anak kami ya Tuhan yang ada di BM Omaha. Biarlah kiranya Engkau menjaga mereka seperti Engkau menjaga Daniel. Terima kasih ya Tuhan atas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.